Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, di video kali ini gue akan membahas tentang mitos-mitos di jurusan teknik sipil. Karena gue tahu banyak orang di luar sana yang masih belum tahu banget soal jurusan teknik sipil. Dan masih banyak informasi yang berseliweran dan menurut gue masih salah dengan realita yang ada di jurusan teknik sipil. That's why gue membuat video ini. Jadi kira-kira di sini gue bakalan membahas beberapa mitos yang ada di jurusan teknik sipil. Jadi gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke mitos nomor 1. Nah, jadi mitos nomor 1 di jurusan teknik sipil itu adalah kalau kalian mau masuk jurusan teknik sipil, kalian tuh harus pinter banget dan wajib bisa banget tentang hitung-hitungan. Nah, padahal aslinya itu di jurusan teknik sipil itu kalian tuh nggak perlu yang namanya harus wajib menghafal semua rumus matematika sampai kayak jago banget di matematikanya gitu. Yang penting dari matematika di sini tuh adalah kalian tuh harus tahu aja kira-kira flow rumusnya ini kayak gimana, terus nanti apa yang dicari tuh kalian harus tahu. Tapi kalian tuh nggak perlu wajib yang namanya kayak menghafal semua rumus matematika sampai kayak kalian tuh menghafal Al-Quran. Nggak mesti harus plek-plekan gitu. Yang jelas tuh kamu tahu aja penggunaan rumus matematikanya kayak gimana, dan yang jelas kamu tuh nggak boleh yang namanya bosan sama matematika. Karena di teknik sipil ini kebanyakan dari pelajarannya itu adalah menggunakan prinsip matematika dan fisika. Jadi pokoknya itu serba hitung-hitungan semua. Kalau misalnya kalian bosan sama matematika, ya udah kalian berarti udah nggak cocok masuk teknik sipil gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih kelas 10, kelas 11 suka matematika dan mau masuk teknik sipil, ya kalian masih bisa yang namanya itu masih belajar-belajar. Kalian tuh bisa yang namanya mempelajari rumus matematika sama fisika sampai lumayan mateng. Nah, terus nanti pas kalian masuk jurusan teknik sipil, kalian tuh nggak sedikit keberatan karena kalian itu udah punya bekal yang kuat dari pas SMA itu. Jadi kesimpulannya yang penting kalau misalnya kalian mau masuk sipil, kalian nggak harus jago banget di matematika, tapi yang penting kalian itu suka sama matematika dan lumayan mengerti tentang matematika itu. Nggak mesti jago banget kok. Oke, langsung aja kita masuk ke mitos nomor 2. Jurusan teknik sipil itu hanya untuk anak-anak IPA. Nah, sebenarnya pas awal-awal gue masuk teknik sipil pun gue juga berpikir gitu. Cuma anak IPA yang bisa masuk jurusan teknik sipil. Anak-anak kayak IPS, anak SMK tuh nggak bisa. Tapi kenyataannya, pas gue kemarin bikin video-video tentang teknik sipil, banyak yang bilang di kolom komentar kalau dia tuh jurusan IPS, terus anak SMK, terus anak IPA. Jadi tuh nggak hanya anak IPA doang yang bisa masuk sipil, melainkan anak IPS bisa, anak SMK pun juga bisa. Karena gue juga punya teman anak teknik sipil yang dari SMK, jadi ya dari SMK bisa, dan dari IPS pun juga bisa katanya. Tapi sampai sekarang gue kayaknya belum nemuin teman gue yang dari IPS masuk teknik sipil. Tapi berdasarkan banyak orang yang komen di YouTube gue, dia tuh bilang kalau dia tuh jurusan teknik sipil tapi dari jurusan IPS pas SMA-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jurusan teknik sipil itu nggak hanya untuk jurusan IPA, melainkan anak IPS dan anak SMK pun juga bisa. Jadi kayak gitu guys. Oke, mitos nomor 3 yaitu teknik sipil itu kuliahnya panas-panasan. Seperti yang kita tahu, ilmu teknik sipil itu mempelajari tentang bangunan infrastruktur, konstruksi, dan lain-lain, yang mana itu melibatkan pekerjaan di luar ruangan. Tapi kenyataannya, untuk kuliah teknik sipil itu yang selama ini udah gue jalanin, kita tuh lebih banyak belajar di dalam ruangan. Alias kita belajar di luar ruangan, prakteknya itu paling cuma 30%. Selebihnya tuh 70%-nya yaitu belajar di dalam ruangan biasa gitu. Paling kayak dalam satu semester itu praktikum cuma sekali apa 2 kali gitu, tergantung mata kuliah yang kalian ambil. Jadi kalau misalnya kalian berpikir kuliah teknik sipil itu panas-panasan, ya sebenarnya sih bisa dibilang bener, tapi nggak bener juga gitu. Maksudnya nggak 100% bener gitu. Karena ya emang ada kuliah panas-panasannya, tapi lebih banyaknya di dalam ruangan. Jadi 70% di ruangan, 30%-nya itu panas-panasan. Nah, mungkin kalian yang masih baru mungkin nanyain, Kak, nanti kita kalau di teknik sipil itu panas-panasannya gimana? Nah, jadi kalau gue waktu itu ada namanya praktikum mekanika tanah. Kita itu ngebor tanah, jadi kita keluar ruangan kelas, kita mencari lapangan yang ada tanahnya yang kita bisa gali. Di situ kita bor gitu tanahnya, terus untuk diteliti. Ya paling panasnya cuma di situ doang sih. Dan itu pun waktu itu kelompok gua paling kayak dari jam 8 sampai jam 11 doang. Tapi abis kelompok gua itu baru dari jam 12 sampai jam 1. Itu mungkin baru kerasa panas-panasnya di situ. Lagi pula kan sekarang teknologi udah canggih banget tuh. Ada tuh yang namanya krim sunscreen, SPF, UV blocker, kan udah banyak kayak gitu. Ya kalian tinggal pakai aja kalau misalnya emang kalian takut yang namanya gosong. Jadi ya kayak gitu guys. Lalu kita masuk ke mitos nomor 4. Guru-guru dosen di teknik sipil itu killer-killer. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang dosen killer-killer atau enggak itu ya tergantung sama dosen yang ada di kampus itu. Ya emang sih ada yang namanya dosen itu killer. Kalau ngasih nilai pelit, tiba-tiba ngasih deadline tugasnya cepet banget. Terus kalau ngajar gak enak, suka marah-marah. Ya kayak gitu ada. Dan ada juga dosen itu yang baik banget, yang jarang masuk, yang kalau ngasih tugas itu dikit dan deadline-nya lama. Ya itu ada sih kayak gitu. Jadi menurut gue kayaknya nggak mesti jurusan teknik
teknik sipil, gue rasa semua jurusan itu pasti ada yang namanya dosen killer sama dosen baik. Jadi kalau bisa dibilang jurusan teknik sipil itu dosen killer, ya sebenarnya itu nggak benar dan nggak salah juga gitu. Gue rasa di kampus gue itu kayaknya porsinya yang killer sama enggak itu 50-50 sih. Apa kebanyakan yang baik ya? Pokoknya gue tuh lebih seringnya dapat dosen yang baik sih. Oke, lalu lanjut mitos kelima. Mitos kelima yaitu anak jurusan teknik sipil itu susah banget lulusnya, lama lulusnya. Pasti tuh orang banyak yang berasumsi, ah gak usah lah masuk teknik sipil, nanti lo masuk situ lulusnya lama, terus lo telat nikah, terus lo nanti kagak dapat kerjaan dan sebagainya, kelamaan lah lulusnya gitu. Padahal aslinya banyak banget kating-kating gue itu yang lulusnya cepet, ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi sebenarnya kalau masalah lulus lama apa enggak, kalau teknik sipil yang zaman sekarang sih kebanyakan 4 tahun sih, ada juga yang 3,5 tahun. Kalau misalnya yang lama-lama itu biasanya zaman dulu tuh kuliahnya kan sampai 7 tahun, sampai 6 tahun gitu. Tapi kalau teknik sipil yang sekarang sih kebanyakan udah lulusnya 4 tahun sih. Oke, mitos nomor 6 yaitu teknik sipil itu hanya untuk cowok-cowok aja, yang cewek-cewek nggak boleh. Nah, ini tuh bener-bener pendapat yang salah banget karena faktanya adalah banyak cewek pun yang masuk teknik sipil juga. Karena jurusan teknik sipil itu fleksibel, bisa buat cowok, bisa buat cewek. Jadi asal kalian suka sama jurusan teknik sipil, kalian boleh masuk, baik cowok maupun cewek. Emang porsinya itu lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Kayak misalnya gue di angkatan gue tuh 130 atau 140 orang, itu porsi ceweknya itu cuma 40 orang dan selebihnya itu cowok. Jadi bisa dilihat kan betapa sedikitnya cewek di teknik sipil. Tapi ini fakta menariknya cewek yang masuk di teknik sipil tuh, gue rasa cewek ini tuh punya aura khusus gitu. Jadi tuh kayak ngerasa keren banget gitu. Masalahnya kan teknik sipil tuh kayak jurusan yang manly banget gitu, yang cowok yang berurusan dengan gedung-gedung, konstruksi, tanah segala macam. Kalau misalnya ada cewek masuk teknik sipil tuh rasanya kayak keren gitu, kayak punya aura tersendiri sih kalau menurut gue. Jadi ya cukup bagus sih kalau misalnya ada cewek yang masuk teknik sipil. Menurut gue itu jadi nilai plus banget sih buat dia. Nah, mitos selanjutnya yaitu orang teknik sipil itu harus jago gambar. Ini banyak banget orang yang nanyain gue di kolom komentar YouTube maupun di DM Instagram. Mereka bilang bahwa, wah kalau mau masuk teknik sipil harus jago gambar nggak kak? Harus pinter gambar estetik gitu nggak? Bisa dilihat di sini banyak orang yang masih belum tahu kalau jurusan teknik sipil itu sebenarnya nggak melulu tentang menggambar gitu. Kita tuh lebih melulunya tentang hitung-hitungan gitu. Memang sih di jurusan teknik sipil itu ada yang namanya menggambar bangunan sipil, kayak gambar rumah, gambar denah, kayak gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya gambar di teknik sipil itu bukanlah gambar yang estetika gitu, kayak arsitektur atau desain interior. Tapi melainkan gambar di teknik sipil itu adalah gambar teknik, yang mana dengan kita menggambar itu, orang yang membaca gambar itu dapat mengerti kira-kira gambar yang kita bikin itu apa gitu. Dan gambar di teknik sipil itu kebanyakan kita pakai software kayak AutoCAD, terus kita kalau misalnya gambar tangan itu pakai penggaris, pokoknya serba udah pakai penggaris-penggarisan gitu. Dan kita tuh di sipil ini bukanlah kayak kita disuruh menggambar sesuatu yang indah banget gitu. Kalau misalnya kalian penasaran gambarnya gimana, ya kalian bisa masuk jurusan teknik sipil ya. Yang jelas jurusan ini nggak bakal menyuruh kalian untuk jago banget gambar, itu nggak. Kayak gue dari dulu, dari SMA gue kagak pernah bisa gambar bagus. Tiap kalau ada pelajaran seni budaya, gue gambarnya pas-pasan, jelek-jelek aja. Tapi ya buktinya di teknik sipil itu ilmu-ilmu gambar yang lo dapetin pas SMA itu nggak ada gunanya sama sekali. Karena di sini bener-bener kayak gambar teknik aja udah. Oke guys, that's all for today. Itu adalah tadi beberapa mitos yang udah gue tahu di jurusan teknik sipil. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian itu jadi tahu banyak ternyata mitos-mitos yang sebenarnya itu tidak benar di jurusan teknik sipil. Semoga dengan video ini kalian itu menjadi menambah wawasan baru. Ya pokoknya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin masuk di jurusan teknik sipil. Makasih banget guys buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik like. Kalau kalian pengen bagiin video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian, kalian boleh klik share. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan semacamnya, kalian boleh tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, atau kalian boleh DM Instagram gue di sini. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk klik tombol subscribe, karena dengan kalian klik tombol subscribe, kalian itu bantu channel ini untuk ngupload lebih sering lagi. Jadi pastikan kalian yang belum, klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!